Halo, ketemu lagi dengan channel saya Fix by Om Wid. Di depan saya sekarang ada mesin cuci steam. Ini mesin cuci steam tenaga bensin. Ini yang biasa dipakai buat usaha cucian mobil dan motor. Pada video kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang ada pada video sebelumnya yang membahas tentang mesin cuci steam ini. Ya, pertanyaan yang masuk cukup banyak, tapi nggak mungkin saya jawab satu persatu. Tapi pertanyaannya mirip-mirip sih. Jadi saya jawab yang sekiranya bisa mewakili jawaban tersebut. Pertanyaan pertama itu banyak yang nanya tentang merek dan jenis mesin ini. Kalau ngomongin terpisah, ini mesin bensin sama mesin sprayernya itu beda merek. Jadi kalau yang mesin bensin ini mereknya Motoyama, dan kalau yang mesin sprayernya itu mereknya NLG. Nah, ini mesin bensinnya. Ini merek Motoyama F1 series 5,5 horsepower. Ini mesin bensin, kapasitas tangki 3 liter, karburator, ini filter udara, dan itu knalpotnya. Ini multifungsi sebenarnya mesinnya. Nggak cuman dipakai buat mesin sprayer aja, tapi biasanya dipakai buat mesin parut kelapa, mesin giling, dan sebagainya. Lanjut ke bagian mesin sprayernya. Mesin ini mereknya NLG PS22E. Di sini ada keterangannya. Ini ada keterangan spraying pressure atau semburannya. Ini sekitar 22 sampai 35 kg per cm. Kalau di datanya sih segini. Cuman kalau saya pakai di lapangan itu bisa sampai 40 pressure-nya. Terus di sini ada speed atau kecepatan 800 sampai 1200 rpm. Di sini juga ada suction atau hisapan. Ini daya hisapnya 13 sampai 22 liter per menit. Nih ya, kayak gini. Jadi ini mereknya NLG. Selain NLG ada juga mereknya Sanchin. Itu terkenal juga sih. Sanchin, NLG itu terkenal dia. Terus ada juga Matrix dan sebagainya. Pertanyaan kedua itu banyak juga yang nanya tentang olinya. Jadi oli jenis apa yang cocok buat mesin ini? Jadi pada dasarnya mesin ini menggunakan oli. Jadi mesin bensin dan sprayernya itu pakai oli. Nah, olinya itu oli apa aja? Yang penting oli mesin. Oli mesin mobil atau motor sama aja dan bisa dipakai di mesin ini. Kalau saya pribadi, saya pakai olinya sih yang agak kental, biasanya 20-50 atau 10-40. Untuk kapasitasnya, mesin bensin ini sekitar 1 liter. 1 liter kurang. Kalau saya sih biasanya saya habisin 1 liter. Nah, kalau mesin sprayernya itu kira-kira 0,9 atau ya 1 liter sih. Kalau saya masukin olinya sekitar 1 liter.
Jadi total yang dibutuhin untuk mesin ini 2 liter oli, 1 liter di mesin bensin, 1 liter di mesin sprayernya. Dan oli yang saya pakai ini oli yang murah tapi nggak murahan, Mesran Super. Ini SAE nya 2050. Ini biasa yang saya pakai 2050. Ini harganya paling sekitar 37.000 nih. Atau enggak pakai yang Prima XP juga bisa, cuman harganya lebih mahal, sekitar 40 atau 50-an sekarang sebotol. SAE 2050. Nah, untuk penggantiannya, kalau mesin tiap hari dipakai kerja terus, itu 1 bulan sekali ganti olinya. Pertanyaan ketiga soal harga. Jadi pada nanyain berapa harganya gitu. Total komplit mesin ini termasuk selang hisap, terus selang sprayernya sama pistol-pistolnya. Mana pistolnya? Nah, ini termasuk ininya semua komplit ya. Itu sekitar 1,7 atau 1,8 di Jakarta. Mungkin ada yang lebih murah atau ada yang lebih mahal. Cuman harganya sih pasaran segitu. Terus pertanyaan ketiga itu mengenai spare part. Jadi pertanyaannya tuh spare partnya tuh gampang apa enggak, mahal apa murah gitu. Spare partnya kalau menurut saya sih ini gampang, banyak yang jual di online shop maupun di offline ya, toko offline atau offline shop ya. Dan onderdil atau spare part yang jualnya itu biasanya banyak di toko-toko teknik yang jual bor, yang jual selang-selang, yang jual kompresor, itu biasanya banyak jual spare part untuk mesin ini secara keseluruhan. Jadi piston, terus laher, terus apalagi ya, fan bell, ini seal karet, dan masih banyak lagi. Kalau di mesin bensinnya sendiri, spare part yang suka rusak tuh ini bagian recoilnya atau engkolnya. Ini kadang kalau udah rusak biasanya suka macet atau suka ngelos. Ini gampang didapatnya. Terus mungkin kayak tali-tali gas, spare-nya itu juga biasanya kalau udah umur atau udah usia itu suka putus. Tapi intinya barangnya itu gampang dan harganya murah, terjangkau lah, cukup terjangkau gitu. Kemudian kita ke bagian mesin sprayernya. Biasanya perawatan rutin itu ganti seal sih, ganti seal kitnya ya. Jadi kelep-kelepnya yang ada per-pernya itu kan pinggirannya ada karetnya, itu diganti biasanya, karena kalau semprotan air lemah itu biasanya seal kitnya minta ganti. Terus yang suka rusak atau yang gampang aus tuh ini fan bell. Ini fan bell kalau tiap hari muter, ini lama-lama kan bisa aus ya, getas, retak lama-lama. Nah, ini butuh penggantian dan ini juga barangnya mudah didapat. Tadi pertanyaan ketiga ya, sekarang keempat berarti. Pertanyaan yang keempat itu bisa gak kalau
mesin ini diganti pakai dinamo listrik atau pakai mesin diesel. Bisa, saya bilang bisa, dan tergantung kebutuhan. Kalau pakai dinamo listrik ya udah berarti tinggal ininya diganti dinamo listrik, dan kayak fan belnya itu nggak ada perubahan, paling dudukan ininya aja nih berubah. Tapi bisa pakai dinamo atau mesin diesel. Kalau diganti mesin diesel juga bisa, cuman kayaknya sih kalau untuk tekanan 22 ini, yang jenis PS22 ini kayaknya sayang, karena mesin diesel itu berat dan powernya gede gitu. Jadi kalau buat muter mesin kecil seperti ini yang tekanannya kecil itu sayang. Kalau setahu saya yang mesin diesel itu biasanya yang PS45 kalau nggak salah, itu banyak yang pakai diesel, semprotannya jauh lebih bagus, jauh lebih kencang. Kalau ini semprotannya PS22 kencang, tapi kalau dipakai mesin diesel sayang, kayak mubazir tenaga. Sekarang pertanyaan kelima. Pertanyaannya itu tentang selang-selang ya. Jadi di sini ada 2 selang output. Ini selang outputnya. Ini keran untuk selang output maksudnya. Sorry. Ini dapat 2, dan ini kalau beli termasuk dapat 2 pistol dan 2 selang. Ini saya pasang 1 karena kebutuhannya cukup pakai 1 selang. Tapi kalau beli baru gitu, ini dapat 2 selang. Ini 2 selang output, dan selangnya ini selang kompresor angin, selang tekanan tinggi. Kalau saya di sini udah pernah ganti selangnya, dan saya pakai merek Tekiro. Sini sekitar 8,5 kali 14 mili, 80 bar tekanannya. Ya, ini selang kompresor angin sama aja. Nah, ini selang yang kuning yang agak gede ini selang hisap. Ini selang ini menuju bak penampungan air. Ini indikator tekanan. Indikator tekanannya. Nah, ini tabung anginnya, tabung tekanannya. Nah, ini setelan untuk semburan airnya. Kalau dia diputar ke kiri, dia semburannya lemah. Tapi kalau diputar ke kanan, dia kencang. Ini bisa diatur di sini. Nah, ini selang balik. Ini selang balik. Nah, ini selang balik ini ke penampungan juga, penampungan air. Jadi misal kalau keran ini dua-duanya ditutup, nah airnya keluarnya lewat sini menuju bak penampungan. Oh ya, yang terakhir nih pistolnya. Ini pistolnya bisa disetel ya. Jadi ini kalau diputar ke kanan, ini semburan airnya nyebar. Tapi kalau diputar ke kiri, dia semburan airnya lurus atau fokus lurus gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya itu aja sih selang-selangnya. Oh ya, sama seminggu sekali kontrol ini ya. 3 tutup ini ada grease-nya. Ini seminggu sekali diperiksa kalau mesinnya tiap hari pakai. Karena grease ini untuk melumasi piston yang ada di dalam mesin sprayer ini. Biasanya kalau ini lupa dikasih grease atau stempet ya, pistonnya itu suka baret. Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan ke-6 berarti. Ada yang bilang, ada yang tanya kenapa semprotannya itu lemah.
itu bisa jadi seal kit. Jadi ada di dalam tuh kayak ada klep gitu, kayak ada klep. Nah itu ada sealnya mungkin bocor, atau enggak pernya bisa jadi udah patah. Terus kalau air nggak bisa ngisep juga bisa jadi klepnya itu patah. Jadi di dalam sini tuh ada klep dan sealnya. Jadi bisa jadi pernya patah atau sealnya itu udah aus. Jadi harus diganti. Nah jadi kebetulan saya habis ganti seal kit. Nah seal kitnya itu kayak gini. Nah, ini seal kitnya satu kotak ini harganya sekitar berapa nih? Sekitar Rp35.000. Sesuaikan mesinnya tekanannya berapa biar nggak salah beli spare part. Jadi misal ini kayak mesin saya jenisnya PS22, ya sesuaikan seal kitnya PS22 juga nih, tipenya SC22. Ini satu kotak ini terdiri dari banyak karet sama pernya. Nah ini karet atau seal yang udah bekas. Nah ini udah pada keras karetnya, yang menyebabkan semprotannya jadi lemah atau enggak kencang, atau bisa jadi airnya nggak nyedot karena sealnya udah pada keras. Nah ini banyak banget emang sealnya, mungkin ada 20-an kali. Jadi satu mesin sprayer itu ada banyak seal-seal yang harus diganti rutin. Nah gejalanya itu tadi, mungkin air nggak nyedot atau semprotannya lemah. Ini bisa jadi di sini karet-karetnya, seal-sealnya udah pada keras. Ya perawatannya sih gitu-gitu aja, yang penting teratur dan rutin. Jadi kayaknya video tentang tanya jawabnya sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi cukup jelas dan bisa menjawab rasa penasaran Anda. Dan jangan lupa subscribe channel saya, like videonya, di komen juga, dan di share. Dan kalau masih bingung atau mau ada pertanyaan tentang mesin cuci sprayer ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih.